Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Mbak kabar Dunsana, Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir melanda Pasaman. Sebuah jembatan dan puluhan hektar sawah rusak. Puluhan warga Nagari Paua Pasaman mengikuti kegiatan pelatihan mitigasi dan penanganan bencana alam. 32 tim mengikuti turnamen sepak bola mini, memperebutkan Piala Panglima TNI dan uang ratusan juta rupiah. Tingginya curah hujan yang melanda sebagian besar wilayah Pasaman sejak Rabu siang mengakibatkan banjir yang menerjang Jorong Gugua, Salareh Ayia, Nagari Simpang Alahan Mati Hilia, Pasaman. Akibatnya, sebuah jembatan darurat yang dalam proses perbaikan roboh. Selain itu, banjir juga merendam sekitar 20 hektar lahan pertanian milik masyarakat setempat. Padi yang baru ditanam 15 hari yang lalu habis diterjang banjir. Hujan deras menyebabkan meluapnya batang pulan di Jorong Gugua Salareh Ayia, Nagari Alahan Mati Hilia, yang mengakibatkan banjir menerjang kawasan permukiman di daerah sepanjang aliran sungai. Terjadi banjir yaitu di Nagari Alahan Mati, itu Jorong Gugua Salareh Ayia, tepatnya pada tanggal 3 September 2025 pada sekitaran jam 5 sore. Ini untuk yang terdampak, ini apa-apa saja kira-kira, Bu? Laporan saat ini yang terdampak, laporan sementara yaitu satu buah jembatan yang sedang dibangun sehingga jembatan darurat hanyut. Kedua, persawahan masyarakat. Data dari Kecamatan Simpang Alahan Mati, banjir yang melanda itu telah surut pada Kamis pagi. Namun akses warga kini terputus total karena jembatan darurat habis terbawa arus. BPBD mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Kemegahan jembatan Campago di Kecamatan Limakoto Kampung Dalam Padang Pariaman dikhawatirkan hanya akan menjadi kenangan karena tidak adanya perawatan pada jembatan itu. Pagar pengaman jembatan mulai rusak digerus air Sungai Batang Nareh, tiang pengamannya juga mulai ambruk. Menurut warga, jembatan sepanjang 50 meter ini dibangun 5 tahun lalu, menghabiskan dana sekitar 12 miliar rupiah. Namun sayang, pemerintah setempat tidak merawat jembatan hingga dikhawatirkan hal buruk akan terjadi. Selain itu, akibat ablasi, 2 warung di pinggir sungai hanyut dan mengancam rumah warga. Lantai jembatan dengan jalan terlihat tidak lagi datar. Jadi dampak yang telah terjadi, sudah 2 warung masyarakat yang di dekat sungai sudah dibawa oleh air gitu. Dan kemungkinan apabila terjadi gerusan air lagi, mungkin rumah warga yang akan terbawa gitu. Meski kondisi ini telah dilaporkan, namun tak kunjung ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Sudah pernah diusulkan tapi nggak ada tanggapan, baik pemerintahan kabupaten, provinsi maupun pusat. Jadi kami dari masyarakat Nagari Campago menginginkan sangat ini tentang perbaikan renovasi jembatan yang keadaannya bagus ini, tapi dengan adanya kondisi yang seperti ini, kikisan air yang melanda terus-menerus, ini mengakibatkan nanti jangan terjadinya kefatalan. Tidak hanya jembatan Campago, kerusakan infrastruktur dan sarana umum lainnya juga marak di kabupaten ini. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Selama ini, masyarakat yang berada di daerah paling selatan pesisir selatan harus menempuh waktu 3 hingga 5 jam untuk berobat di RSUD MZN Painan.
Perjalanan panjang itu menempuh jarak lebih dari 140 km. Bahkan, bagi warga di Kecamatan Lunang dan Silaut yang terletak di perbatasan Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu, harus menempuh perjalanan 5 hingga 6 jam dengan jarak hampir 200 km. Untuk meringankan beban warga yang berobat, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menambah pelayanan di RSUD Tapan dengan membangun ruang inap yang baru, serta gudang farmasi. Pembangunan ini merupakan program pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dan merata. Pembangunan gedung ini menelan biaya 7,1 miliar rupiah dan ditambah 10 miliar rupiah untuk pengadaan sarana medis, peralatan farmasi, hingga tempat tidur rawat inap. Rumah sakit Tapan ini, pertama Tapan ya, anggarannya kurang lebih 70 miliar, 7 miliar fisik, kemudian 10 miliar alat-alat kesehatan. Nah ini kita letak pertama hari ini. Mudah-mudahan ini sekarang tipenya tipe D. Mudah-mudahan bisa nanti kalau pembangunannya bagus, ada spesialisnya, mudah-mudahan kita tingkatkan statusnya di tipe C. Salah seorang tokoh masyarakat setempat menyambut gembira pembangunan gedung baru ini. Ia berharap fasilitas kesehatan yang memadai segera dirasakan langsung. Pastinya terbantu sekali karena selama ini apabila kita lakukan rujukan itu perjalanan Tapan ke Painan itu memakan waktu 4 jam. Itu pun kalau lancar. Sehingga sering waktu dulunya pasien-pasien yang dirujuk tidak sampai ke Painan, malah kembali pulang dengan keadaan tidak bernyawa. Dengan keadaan seperti ini kita yakin sangat terbantu sekali, sehingga dengan sekarang akan dibangun 40 kamar, saya rasa ini sangat berperan sekali sehingga masyarakat tidak perlu dirujuk ke luar daerah ke Painan atau ke Padang. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat di wilayah selatan tidak perlu lagi jauh-jauh ke Painan untuk mendapatkan pelayanan medis yang lebih baik. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Ratusan mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Pasaman Barat lakukan aksi bersih pantai sebagai wujud dari cinta lingkungan. Aksi ini dilakukan di pantai Pulau Pigago, Nagari Air Bangis, Pasaman Barat. Satu persatu mulai dari sampah plastik, sampah kayu, dan berbagai jenis sampah lainnya yang berada di pinggir pantai, dipungut dan dikumpulkan, kemudian dibakar. Aksi bersih pantai di Pulau Pigago ini menjadi kegiatan tahunan mahasiswa. Pasalnya, Pulau Pigago merupakan salah satu objek wisata Pasaman Barat yang berada di tengah pulau. Jika pulau itu bersih dari sampah, akan menambah daya tarik wisatawan ke Pulau Pigago. Pulau itu belum dihuni warga. Mereka juga mengajak wisatawan yang berkunjung agar menjaga kebersihan lingkungan pantai. Pantai itu kan banyak sampah-sampah organik dan non-organik gitu kan, seperti kayu-kayuan, sampah-sampah plastik, bekas minum, bekas makanan, bungkusan-bungkusan cemilan atau makanan-makanan yang sifatnya tidak bisa didaur ulang. Ada juga yang bisa didaur ulang, dan juga seperti kayu-kayuan. Ada yang dibakar, ada yang disingkirkan ke pinggir pantai. Setelah pantai bersih dari sampah, mereka juga ikut mempromosikan wisata Pulau Pigago di media sosial dengan cara mengunggah foto mereka dengan latar belakang pulau di berbagai aplikasi media sosial. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.